Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah doakan semua dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA secara daring, tapi tentu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Sebelum mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa mengisi presensi kehadiran sebagai bukti keikutsertaan kalian dalam kegiatan pembelajaran. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar semua ya? Disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, simak penjelasan materi hari ini dengan penuh semangat sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini mudah kita pelajari karena fenomenanya banyak kita jumpai di sekeliling kita. Nah, untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang getaran. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa memahami konsep dari getaran serta hal-hal penting terkait getaran seperti periode, frekuensi, dan amplitudo. Langsung saja kita simak pembelajaran hari ini bersama-sama dengan penuh semangat. Yang pertama, pengertian getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Benda akan diam jika berada pada titik kesetimbangannya. Sebuah benda yang bergetar membutuhkan waktu untuk mencapai satu getaran. Waktu tersebut dinamakan periode, disimbolkan dengan T besar dan memiliki satuan detik atau sekon. Banyaknya getaran yang dilakukan benda tiap satu detik dinamakan frekuensi, satuannya hertz. Simpangan terjauh dari titik seimbang benda yang bergetar disebut amplitudo. Mari kita perhatikan getaran yang terjadi pada sebuah bandul sederhana. Sebuah bandul dikatakan melakukan satu getaran jika bergerak dari A, B, C, B, A, atau benda telah bergerak kembali ke titik awal. Jika kita perhatikan bandul saat melakukan satu kali getaran, bandul berpindah sebanyak 4 kali, yaitu dari A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke A. Jadi, jika bandul bergerak dari A ke B, maka benda hanya berpindah 1 kali, sehingga hanya melakukan 1/4 getaran. Jika bandul bergerak dari A, B, C, maka bandul berpindah sebanyak 2 kali, dari A ke B, B ke C. Maka dapat dikatakan bandul bergetar 2/4 kali atau sama dengan setengah getaran. Secara matematis, periode dan frekuensi dinyatakan T sama dengan T kecil per N dan F sama dengan N per T, di mana T itu merupakan periode, satuannya sekon, F merupakan frekuensi, satuannya hertz, dan N menunjukkan banyaknya getaran, serta T menunjukkan waktu keseluruhan selama benda bergetar. Jika kita perhatikan rumus periode dan frekuensi tadi, ternyata mereka memiliki hubungan saling berkebalikan. Jadi bisa dituliskan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Agar lebih memahami lagi konsep getaran secara matematis, perhatikan contoh soal berikut. Contoh pertama, jika bandul bergetar sebanyak 60 kali dalam 15 sekon, maka periode bandul tersebut adalah. Dari soal kita ketahui jika banyaknya getaran atau N adalah sebanyak 60 kali. Dan waktu yang diperlukan adalah 15 sekon. Maka untuk mencari periodenya, kita gunakan persamaan T sama dengan T kecil per N. Kita masukkan nilai T kecilnya
15 skon dan nilai N-nya 60 skon. Maka kita peroleh 15/60 sama dengan 0,25 skon. Jadi periode getaran bandul tersebut adalah 0,25 skon. Contoh yang kedua, perhatikan gambar. Bandul bergetar dari A ke B ke C ke B ke A ke B ke C selama 3 skon. Berapakah frekuensi getaran bandul tersebut? Dari soal kita ketahui bahwa bandul telah bergetar dari A ke B ke C ke B ke A ke B ke C. Nah, kita tentukan dulu ada berapa getaran. Kita lihat dari A, B, C, B, A itu sudah satu getaran. Kemudian dilanjutkan dari A ke B ke C, ini setengah getaran. Jadi total getaran yang sudah dilakukan bandul adalah 1,5 getaran atau 1,5 getaran dalam waktu 3 skon. Maka untuk mencari frekuensinya kita gunakan persamaan F sama dengan N per T. Kita masukkan nilai N-nya 1,5, nilai T-nya 3, jadi 1,5 dibagi 3, kita peroleh hasilnya 0,5 Hz. Jadi frekuensi bandul tersebut adalah 0,5 Hz. Ya anak-anak, itu tadi penjelasan tentang konsep getaran. Sekarang kalian sudah memahami ya apa itu getaran? Kita review lagi. Getaran tadi merupakan gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran disebut periode, dan banyaknya getaran dalam 1 detik disebut frekuensi. Itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian untuk evaluasinya sebagai latihan juga, silakan nanti kerjakan soal latihan yang sudah Ustazah berikan. Begitu ya. Jika ada yang ditanyakan, nanti silakan bisa ditanyakan ke guru pengampu masing-masing supaya kalian lebih paham lagi. Begitu. Ustazah cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.